Rian kembali ditekan untuk segera melunasi hutang sebesar Rp500.000 yang membuat dia di saat itu merasa kebingungan. Rian benar-benar tidak memiliki uang namun tetap didesak untuk membayar. Ditambah lagi dengan berbagai biaya lain untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini membuat Rian semakin kebingungan dan frustasi. Dia mencari cara bagaimana agar bisa segera mendapatkan uang. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada tahun 2015. Bercerita tentang seorang pembantu rumah tangga yang mengalami nasib tragis usai dihabisi secara brutal oleh seorang satpam yang hendak merampok di rumah majikan mereka. Agar aksi perampokannya tidak ketahuan, jadilah satpam tersebut melakukan hal yang benar-benar kejam. Lebih parahnya lagi, si satpam tidak hanya menghabisi secara keji, tetapi juga membakar rumah majikan sang pembantu, kemudian meninggalkan korban dan putrinya di dalam rumah yang terbakar tersebut. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku sekaligus seorang asisten rumah tangga di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pelaku ditangkap di daerah Depok, Jawa Barat saat sedang tidur di atas uang hasil sebesar Rp3 miliar. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di sebuah kecamatan yang terletak di bagian selatan Jakarta, tepatnya di daerah Pasar Minggu, hiduplah seorang wanita cantik yang bernama Aryani. Usianya di saat itu masih cukup muda, yaitu 30 tahun. Namun sobat, tidak ada media yang menjelaskan secara lengkap mengenai Aryani ini. Apakah dia masih dalam status pernikahan atau sudah bercerai dengan suaminya? Namun yang jelas, Aryani mempunyai seorang putri yang sudah berusia 11 tahun. Putrinya ini bernama Arlinda, seorang gadis manis dan penuh perhatian yang merupakan karunia terindah dari Tuhan untuk Aryani. Hidup Aryani tidaklah mudah, apalagi dia harus merawat putrinya seorang diri. Aryani berharap suatu hari nanti putrinya bisa memiliki kehidupan yang lebih layak daripadanya. Oleh karena itu, dia sangat bertekad untuk memberikan upaya yang terbaik bagi putrinya, baik dalam hal pendidikan atau kelangsungan hidup. Paling tidak, Aryani bisa memastikan kalau putrinya Arlinda bisa makan makanan bergizi agar bisa tumbuh dengan sehat. Untuk mewujudkan semua itu, Aryani bekerja keras. Bahkan, dia bekerja keras menjadi seorang pembantu rumah tangga di sebuah rumah mewah yang berada di Jalan Siaga 1D, nomor 15, RT 01 RW 05, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Aryani memboyong serta putrinya Arlinda ke rumah majikannya tersebut. Dan sehari-hari, Aryani bekerja dengan gigihnya, memastikan rumah majikannya yang bernama Yovita Trihapsari tetap bersih setiap hari. Yovita Trihapsari atau yang akrab disapa dengan nama Yovita merupakan seorang wanita yang berusia 45 tahun dan dia ini adalah seorang auditor di bank swasta. Dia juga merupakan putri dari seorang dermawan yang bernama Ersyad, yaitu seorang pensiunan Bank Indonesia yang dihormati di daerah tersebut. Ayahnya sudah meninggal dunia dan kini Yovita tinggal bersama putra-putrinya yaitu Angga dan juga Dira. Namun perihal suami Yovita tidak diketahui juga secara jelas apakah masih hidup atau sudah meninggal karena tidak ada media yang menjelaskan terkait hal tersebut. Lalu sobat, Aryani yang bekerja kepada Novita sebagai pembantu rumah tangga. Dia bertugas selain memastikan rumah majikannya bersih dan juga aman, dia juga selalu memasak. Dia memasak makanan yang enak untuk keluarga majikannya itu. Di lingkungan sekitar, Aryani ini dikenal sebagai sosok ibu muda yang ramah dan suka berinteraksi dengan para tetangga. Selain itu, Aryani juga dikenal memiliki paras yang cantik, sehingga tidak jarang membuat para laki-laki yang berada di lingkungan itu kerap memujinya
termasuk laki-laki hidung belang seperti pria yang bernama Dede Herian. Dede Herian atau yang akrab disapa dengan nama Rian merupakan seorang satpam yang bekerja menjaga keamanan di indekos milik seorang perempuan yang bernama Wati. Indekosnya tersebut berada di sebelah rumah majikan Aryani yang bernama Novita. Sehingga tidak heran jika Rian kerap sekali memperhatikan Aryani secara diam-diam. Namun meskipun begitu, perasaan Rian terhadap Aryani hanyalah sebatas perasaan suka yang tidak terbalaskan dan tidak ada ikatan hubungan apapun. Sebab Rian sendiri sebenarnya sudah memiliki istri dan buah hati. Bersama istri dan buah hatinya, Rian tinggal di rumah sederhana di daerah Citayam, Depok. Di lingkungan sekitarnya, Rian ini bisa dikatakan memiliki reputasi yang buruk. Rian dikenal dengan sosok yang nakal karena rumornya dia hobi kawin dan pernah 2 kali menghamili anak gadis orang dan tidak mau bertanggung jawab. Di dalam kehidupan rumah tangga bersama sang istri, tidak banyak yang diketahui bagaimana latar belakang keluarga Rian, termasuk identitas dari istri dan anaknya. Namun yang jelas, kehidupan pernikahan Rian cukup sulit karena mereka ternyata terlilit hutang. Ketidakmampuan Rian untuk melunasi hutang-hutang tersebut membuat Rian sering dikejar-kejar oleh para penagih. Dan tibalah pada suatu hari, Rian kembali ditekan untuk segera melunasi hutang sebesar Rp500.000 yang membuat dia di saat itu merasa kebingungan. Rian benar-benar tidak memiliki uang, namun tetap didesak untuk membayar. Ditambah lagi dengan berbagai biaya lain untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini membuat Rian semakin kebingungan dan frustasi. Dia mencari cara bagaimana agar bisa segera mendapatkan uang. Karena sudah sangat terdesak, Rian pun terfikir dia ingin meminjam uang. Rian di saat itu mulai mencari cara kemana dia akan meminjam uang. Rian pun teringat dengan rumah sebelah dari tempatnya bekerja, yaitu rumah Novita, tempat di mana Aryani bekerja. Selama ini, dia memperhatikan pembantu di rumah tersebut, yaitu Aryani, dan Rian juga sebenarnya jadi memperhatikan rumah dari keluarga Yovita. Di mana di saat itu, Rian yang bingung dan terdesak, menganggap kalau keluarga Yovita pasti punya uang. Paling tidak, pasti dia punya uang sebesar Rp500.000, sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh Rian. Sehingga di saat itu, Rian memutuskan untuk mencoba meminjam kepada keluarga Yovita. Rian mengenali anak dari Yovita yang bernama Angga. Dan Angga sendiri sebenarnya memang sudah cukup akrab dengan Rian dan sudah sering ngobrol, bahkan Rian sempat beberapa kali meminjam uang kepada Angga. Namun sobat, di tengah rencananya untuk meminjam uang, tiba-tiba entah dapat bisikan dari mana, Rian yang merasa semakin hari semakin terdesak. Dia berpikir bagaimana kalau dia merampok saja. Dia bisa merampok rumah Yovita dan uang yang akan dia dapatkan jauh lebih banyak. Pasti di dalam rumah Yovita terdapat harta benda yang bisa dia ambil dan dia jual untuk melunasi hutang-hutangnya dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Sehingga di saat itu, Rian sudah bulat dengan tekadnya. Dia menyiapkan sebilah pisau kecil yang nantinya akan dia gunakan sebagai alat untuk merampok. Namun sebelum dia melancarkan aksi perampokannya, Rian sebenarnya sudah diselimuti oleh rasa ketakutan dan keraguan. Dia panik dengan resiko yang akan dia tanggung jika nanti dia ketahuan di dalam aksinya tersebut. Oleh karena itu, Rian pun memutuskan untuk mencoba meminjam uang terlebih dahulu. Jika tidak dipinjamkan, maka barulah Rian akan melakukan perampokan di rumah Yovita. Singkat cerita, Rian pun mendatangi Angga, yaitu anak dari Yovita, untuk keperluan meminjam uang sebesar Rp500.000. Namun dikarenakan Angga sedang tidak mengantongi uang, dengan terpaksa dia tidak bisa meminjamkan uangnya kepada Rian. Dan Rian yang mendapatkan penolakan lantas merasa kecewa, sehingga akhirnya keputusannya pun bulat. Lebih baik dia merampok rumah mewah milik keluarga Angga atau keluarga Yovita tersebut. Lalu sobat, pada hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2015 sekitar pukul 6 pagi, Rian akhirnya mengumpulkan mental dan keberanian untuk melancarkan aksinya. Rian berangkat ke rumah Yovita menggunakan motor Yamaha Vega ZR warna hitam. Sebelum pergi, tidak lupa Rian membawa tasnya yang berisikan sebilah pisau kecil. Kemudian Rian pun melajukan motornya dan memulai perjalanan menuju rumah Yovita. Singkat waktu, setelah melakukan perjalanan kurang lebih 45 menit, sekitar pukul 7.45 waktu Indonesia Barat, Rian akhirnya sampai di rumah Yovita. Tanpa berlama-lama,
Rian pun memarkirkan motornya di indekos milik Wati, tempat dia bekerja. Kemudian, dia langsung bergegas menuju ke depan gerbang rumah Yovita dan memencet bel. Sambil melihat-lihat keadaan sekitar, namun di saat itu tidak seperti biasa, mobil para pemilik rumah sedang tidak ada di halaman atau garasi, yang artinya mereka sedang keluar. Sementara itu, hanya ada Aryani yang sedang membersihkan area rumah. Di saat itu dia dikejutkan dengan bunyi bel. Di pagi tersebut, Yovita beserta putra-putrinya sedang keluar dan tidak diketahui kemana mereka pergi. Aryani yang bergegas untuk melihat siapa yang datang di pagi-pagi buta tersebut. Saat dia buka pintu, Aryani melihat Rian yang sudah menunggu di depan. Aryani lantas bertanya, Bang Rian, ada apa ya bang? Tanya Aryani dengan perasaan penasaran. Tidak mau berlama-lama, lantas Rian menanyakan keberadaan si pemilik rumah. Lalu dijawablah oleh Aryani dengan gelengan kepala. Gak ada bang, lagi gak ada orang, cuman ada saya aja sama putri saya, kata Aryani. Mengetahui tidak ada sang pemilik rumah, Rian berpikir bahwa situasi ini adalah sebuah peluang yang sangat tepat untuk dia melakukan perampokan. Oleh karena itu, tidak membutuhkan waktu lama, Rian pun langsung menodongkan sebilah pisau ke arah Aryani. Kemudian Aryani yang syok melihat keadaan tersebut tidak berani berbuat apa-apa. Rian langsung menggiring Aryani untuk masuk ke arah garasi, kemudian masuk ke dalam rumah. Aryani yang ketakutan sempat berusaha berteriak untuk meminta pertolongan, namun karena takut ketahuan, akhirnya Rian pun langsung membekap mulut Aryani. Setelah dia membekap, dia kembali menodongkan pisau tadi, dan karena ketakutan akan dihabisi nyawanya, akhirnya Aryani menuruti semua permintaan Rian. Rian lalu minta diarahkan ke kamar putra-putrinya Yovita untuk mencari harta benda yang bisa dia jarah di sana terlebih dahulu. Aryani yang ketakutan akhirnya hanya bisa menurut saja. Mereka pun berjalan ke arah kamar Angga. Saat sampai di kamar Angga, rupanya kosong, tidak ada apapun. Kemudian mereka menuju ke kamar Dira, ternyata juga kosong. Selanjutnya, Rian meminta diarahkan ke kamar Yovita. Namun saat sampai di depan pintu, ternyata pintu kamar Yovita terkunci dan Rian mencoba untuk menanyakan kunci kamar tersebut kepada Aryani. Namun bukannya Aryani memberitahu keberadaan kunci tersebut, Aryani malah berusaha memberontak dan melawan. Rian yang takut dicurigai dan ketahuan oleh warga sekitar, akhirnya mengambil pisau yang dia bawa tadi dan langsung menikamkan pisau tersebut ke arah perut Aryani. Rian menikam bagian perut, kemudian bagian punggung dan juga pundak dari Aryani berkali-kali sampai totalnya ada 15 tikaman. Cairan merah mengalir deras dari luka yang besar dan menganga di perut Aryani. Karena sudah tidak kuat dengan rasa sakit di perutnya, Aryani akhirnya tumbang dan dia terjatuh ke lantai. Setelah Aryani tumbang bersimbah cairan merah, Rian kemudian mencari peralatan yang bisa dia gunakan untuk mengikat Aryani. Rian pun menemukan sebuah kain sarung dan langsung mengambil kain itu untuk mengikat tangan Aryani. Di saat itu juga, entah mengapa, Rian juga seperti melampiaskan kekesalannya karena cintanya pernah ditolak oleh Aryani. Sebenarnya Rian ini tidak tega melakukan hal tersebut kepada wanita yang dia sukai. Namun semuanya sudah terlanjur. Tidak lama setelah itu, Arlinda, putri dari Aryani yang baru saja terbangun karena mendengar adanya suara berisik dari sang ibu, tiba-tiba keluar dan dikejutkan dengan pemandangan yang sangat mengerikan, di mana ibunya bersimbah cairan merah dan sedang dalam kondisi sekarat. Arlinda yang merasa takut dan panik, dia juga bingung harus melakukan apa. Sehingga Arlinda pun hanya bisa menangis jadi-jadinya dan berteriak-teriak memanggil sang ibu. Rian yang mendengar suara tangisan dan teriakan dari Arlinda lantas merasa kesal. Rian khawatir tangisan dan teriakan dari Arlinda akan terdengar oleh orang lain atau tetangga. Sehingga Rian di saat itu akhirnya juga langsung membekap Arlinda lalu mengikat tubuhnya. Setelah Aryani berhasil dilumpuhkan beserta dengan putrinya Arlinda, kemudian Rian mulai mencari sebuah alat yang bisa dia gunakan untuk membuka pintu kamar Yovita yang terkunci rapat. Setelah dia berkeliling rumah, Rian pun akhirnya menemukan sebuah kapak kecil. Kapak kecil tersebut akhirnya dia gunakan untuk merusak gagang pintu rumah Yovita agar pintunya bisa dibuka. Setelah gagang pintu rusak, Rian lalu mendobraknya dengan menggunakan bahu dan pintu kamar Yovita seketika langsung terbuka. Di dalam kamar tersebut, Rian kemudian menggeledah barang-barang milik Yovita.
Di saat itu, dia menemukan barang-barang yang diantaranya sejumlah ponsel, 2 unit tablet Samsung, dompet, perhiasan emas, dan bros berlian. Kemudian Rian juga beralih pergi ke gudang kecil di rumah Yovita. Di gudang tersebut, Rian menemukan barang-barang pribadi milik Yovita. Temuan kali ini membuat dia tercengang. Di saat itu dia melihat adanya sebuah koper kecil yang berisikan 20 gepok uang dolar AS lama senilai 3 miliar rupiah. Setelah puas dengan hasil rampokannya, Rian langsung membawa serta koper serta barang curian yang lain yang sudah dia masukkan ke dalam tasnya. Di saat itu untuk sementara waktu, dia mengamankan semua hasil rampokannya tersebut di indekos tempat dia bekerja, yaitu indekos milik Wati. Di saat itu Rian sempat bertemu dengan beberapa orang yang tinggal di kos tersebut. Namun dia yang mencoba bersikap tenang agar tidak ada yang mencurigai, berhasil melewati semua orang itu. Setelah dia mengamankan barang hasil rampokannya, Rian baru ingat jika dia meninggalkan Aryani yang tidak berdaya di rumah Yovita. Bagaimanapun juga, Rian tidak ingin aksi kejinya itu diketahui oleh orang-orang. Dan pada akhirnya, Rian memutuskan untuk menghilangkan jejaknya dengan cara membakar rumah Yovita, biar sekaligus saja dia menghilangkan seluruh jejak perampokannya dengan kobaran api. Dan juga 2 korbannya, yaitu Aryani dan Arlinda, sekaligus terbakar di sana. Tanpa berlama-lama, Rian pun akhirnya berangkat menuju warung terdekat untuk membeli bensin eceran. Tidak jauh dari rumah Yovita, Rian menemukan warung yang menjual bensin, lalu kemudian membelinya sekitar 2 liter. Bensin tersebut dia beli dengan menggunakan uang di rumah Yovita yang tersimpan di dekat televisi. Setelah dia membayar bensin, Rian kemudian kembali ke rumah Yovita sambil membawa bensin itu dan korek gas. Agar aksinya tidak ketahuan, Rian lalu dengan cepat menyiramkan bensin tersebut di ruang tamu, di kamar Yovita dan kamar anak-anaknya. Barulah setelah semuanya rata, dia langsung menyulut bensin tersebut dengan korek gas mulai dari kamar Angga, Dira, dan Yovita. Seketika api pun berkobar dengan cepat. Rian dengan tega meninggalkan Aryani dan anaknya Arlinda yang masih terikat di dalam, terpanggang bersama rumah tersebut. Setelah rumah Yovita terbakar, Rian di saat itu memutuskan kembali ke indekos milik Wati tempat dia bekerja untuk mengambil tas serta koper yang berisikan uang tunai dan barang hasil kejahatannya. Di sisi lain, pada pukul 8 pagi, warga melihat adanya kepulan asap yang cukup besar berasal dari rumah Yovita. Warga yang di saat itu panik lantas berteriak, "Kebakaran, kebakaran!" Lalu berbondong-bondonglah orang-orang datang untuk memadamkan api. Kejadian tersebut diketahui oleh ketua RT yang bernama Bambang Winarko. Dia di saat itu sempat melihat ada orang yang berlari menjauh dari rumah tersebut. Bambang sempat menegur pria yang mengenakan jeans biru dan sweater coklat. Namun pria itu langsung berlari menjauh. Bambang juga tidak sempat bertanya lebih jauh kepada pria itu karena melihat api semakin besar di rumah Yovita yang terbakar. Dan dia ingin fokus menolong orang yang mungkin masih berada di dalam rumah saja. Dan pada saat itu, tepat pukul 9 pagi, warga pun langsung menerobos masuk ke dalam rumah yang terbakar dengan mendobrak pintu depan. Sedangkan ketua RT yang bernama Bambang mencoba memadamkan listrik rumah melalui MCB di samping rumah. Di saat itu Pak Bambang sempat terpeleset cairan merah yang mengenang di sana. Dia pun lantas panik dan curiga. Kok bisa di rumah yang terbakar adanya cairan merah? Ini milik siapa? Tidak lama kemudian, warga yang masuk ke dalam rumah juga berteriak, "Ada jasad, ada jasad!" Pak Bambang yang mendengar hal tersebut langsung masuk ke dalam rumah dan melihat Aryani, sang pembantu rumah tangga di rumah Yovita, terikat dengan kondisi yang sudah terluka, yaitu luka tusuk dan juga luka bakar, serta anaknya Arlinda yang masih terikat. Mereka di saat itu langsung menolong Aryani dan memeriksa kondisinya. Ternyata di saat itu Aryani masih hidup dan dia langsung dibawa keluar rumah yang terbakar. Di saat itu, kondisi rumah sudah semakin gelap karena penuh dengan asap. Warga pun segera membawa Aryani ke rumah sakit Siaga Raya Pasar Minggu. Sementara warga melanjutkan untuk membantu memadamkan api sambil menghubungi petugas pemadam kebakaran dan pihak kepolisian. Yang mana gilanya, di saat itu ternyata antara para warga tersebut ada Rian yang berpura-pura membantu warga memadamkan api agar tidak dicurigai. Lalu di sisi lain, saat sampai di rumah sakit, Aryani langsung dibawa ke IGD. Aryani mengalami 15 luka tikaman, 10 di punggung, 2 di pundak, dan di bawah pusar yaitu perut 1 tikaman, dan juga terdapat luka bakar sebesar 10%.
Saat awal dia datang ke IGD, Aryani masih mencoba bertahan. Aryani masih sadarkan diri dan bisa berbicara. Di saat itu Aryani dalam kondisi kritis. Karena dirasa Aryani perlu dirawat lebih intensif di rumah sakit yang lebih lengkap peralatannya, sehingga akhirnya Aryani dipindahkan ke rumah sakit Husni Tamrin untuk menyembuhkan lukanya. Lalu sementara itu, di sisi lain, Rian yang sehabis bersandiwara pura-pura menolong memadamkan api, kemudian pergi ke rumah adiknya yang berada dekat dengan rumah Yovita. Namun di saat itu ternyata adiknya sedang tidak ada di rumah. Sehingga pada pukul 9 pagi, Rian pun memutuskan untuk menukar uang rampokannya dengan pergi mencari money changer. Dia lantas menemukan alamat money changer terdekat yang di saat itu berada di Cilandak, Jakarta Selatan. Namun saat didatangi, ternyata money changer tersebut sudah pindah atau tidak ada di sana. Rian yang tidak menyerah kemudian mencari money changer lain. Dia ke money changer yang ada di Kemang dan sesampainya di sana, Rian pun langsung menukarkan uang dolar Amerika Serikat sebanyak 20 gepok dengan pecahan 100 USD. Namun pihak money changer menolak dengan alasan uang tersebut sudah kadaluarsa atau merupakan dolar lama. Dan masih tidak menyerah juga, Rian lalu pergi ke Bank Indonesia untuk menukarkan dolar yang dia miliki. Dia juga sempat datang ke BII. Namun, baik Bank Indonesia dan juga Bank BII semuanya menolak. Kemudian Rian akhirnya memilih untuk pulang saja ke rumahnya di daerah Citayam, Depok. Namun sobat, di saat itu tidak diketahui apakah istri Rian sudah tahu kekejian Rian atau belum. Tapi yang jelas, karena panik, Rian pun akhirnya mengajak serta istri dan buah hatinya untuk bersembunyi di rumah saudara mereka yang ada di Desa Sempu Indah, Kelurahan Cipayung, Depok. Lalu sementara itu di sisi lain, kabar duka datang dari rumah sakit Husni Tamrin, di mana Aryani dirawat secara intensif. Ternyata Aryani sudah tidak dapat tertolong lagi. Dia meninggal dunia pukul 4.30 sore. Dan kabar meninggalnya Aryani langsung dikabarkan kepada pihak keluarga Aryani untuk mengurus jasadnya dan dimakamkan secara layak. Kabar tentang meninggalnya Aryani benar-benar membawa luka yang mendalam bagi keluarga. Dan mereka berharap pihak kepolisian dapat segera menangkap pelaku yang dengan tega melakukan kekejian tersebut. Sementara itu, polisi yang menerima laporan juga terus melakukan pemeriksaan terkait dugaan perampokan yang menyebabkan Aryani meninggal dunia dan terbakarnya rumah Yovita. Polisi memeriksa secara mendalam terkait hal tersebut dan polisi kemudian meminta kesaksian para warga termasuk memeriksa CCTV dan kesaksian dari anak Aryani yaitu Arlinda. Dari CCTV rumah warga, jelas nampak wajah Rian yang sedang mencoba lari setelah munculnya kobaran api. Baju Rian pun sama seperti pria yang dilihat oleh Bambang si ketua RT saat awal kejadian. Dan berdasarkan dari hasil pemeriksaan lainnya, pada akhirnya terungkaplah bahwa pelaku atas kekejian tersebut adalah Rian, sang satpam yang bekerja di indekos yang juga berada di wilayah tersebut, tepat di sebelah rumah yang dibakar. Setelah mengantongi nama pelaku, polisi langsung mencari keberadaan Rian dan melakukan pengejaran. Tidak membutuhkan waktu lama, pihak kepolisian akhirnya berhasil membekuk Rian di rumah saudaranya yang ada di Desa Sempu Indah, Kelurahan Cipayung, Depok pada Kamis tanggal 25 Juni tahun 2015 pada pukul 2.45 dini hari. Rian di saat itu langsung dibawa dan diamankan untuk dimintai keterangan. Rian yang merasa bersalah, mau tidak mau dia harus mengakui perbuatannya. Rian akhirnya dijerat dengan pasal 339 KUHP, lalu pasal 365 KUHP, serta pasal 187 KUHP dan terancam hukuman mati. Sementara itu, di sisi lain, Yovita sang majikan yang tiba-tiba mendapatkan kabar kalau rumahnya terbakar dan pembantunya tewas akibat perampokan. Dia berteriak histeris, dia syok, dia tidak menyangka bahwa hal ini akan terjadi kepadanya. Dan setelah dia mendapat kabar duka soal Aryani, Yovita benar-benar bersedih atas kepergian sang pembantu rumah tangga yang selama ini bekerja di rumahnya. Yovita juga berupaya untuk mengawal kasus tersebut ke persidangan. Benar-benar miris sobat, seorang laki-laki yang bernama Rian sampai tega menghabisi nyawa orang lain tanpa memikirkan putri korban yang ditinggalkan yang bergantung hidupnya pada korban. Bukan hanya menghabisi secara keji, namun Rian juga membuat huru-hara dengan membakar rumah dari targetnya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?